Saat ini negara ini semakin kaya. Seru Bos Fu sambil memegang kipas gading itu. Keluarga Su, keluarga Nin, keluarga Tang, dan keluarga Ji. Sepertinya itu belum cukup, sekarang Lou Jinhui ikut terlibat. Bahkan orang terkaya di provinsi Jiangnan, Zhang Donghai harus menyerah pada kekuatan seperti itu. Begitulah, keluarga Nin dan keluarga Tang adalah 10 keluarga teratas di Zonghai. Keluarga Su adalah keluarga paling terkemuka di provinsi Jiangnan sementara pemimpin keluarga Ji adalah gubernur provinsi lain. Saya bahkan tidak menyebutkan Bos Lou namun, jika Chen Fan tidak mendapat dukungan dari Liu Chen, dia mungkin sudah mati sekarang. Seseorang di samping Bos Fu mengeluh. Bos Fu, apakah menurutmu nasib anak itu sudah ditentukan? Bos Li bertanya dengan alis berkerut. Tentu saja kenapa? Bos Fu menggerutu. Dia kemudian menyeringai dingin dan berkata, kecuali jika Anda percaya pada rumor yang mengatakan bahwa dia adalah anak haram dari seorang petinggi di pusat kekuasaan. Jika tidak, dia akan hancur. Saya sangat setuju. Bos Li menghela nafas dan berkata, tidak seorang pun, bahkan keajaiban pun tidak dapat menyelamatkan Chen Fan sekarang. Keterlibatan Lou Jinhui adalah paku terakhir di peti matinya. Bahkan jika Chen Fan adalah saudara langsung Liu Chen, dia harus berpikir untuk mundur. Lou Jinhui saja sudah cukup untuk menghalangi Chen Fan bahkan tanpa ancaman dari semua keluarga lainnya. Fang Mingde sedang duduk di dekat pintu masuk. Dia telah mendengar perkembangan yang mengerikan di dalam aula besar dan sangat terguncang. Tubuhnya layu dan tiba-tiba tampak beberapa tahun lebih tua. Di sekelilingnya ada menantu keluarga Su lainnya. Keluarga Su memiliki banyak cabang dan memiliki cukup banyak mertua untuk membentuk liga tersendiri. Lingkaran mertua adalah tempat berkembang biaknya kesombongan dan pamer. Fang Mingde selalu menjadi orang yang membual tentang putrinya dan memamerkan kekayaannya. Namun kesalahan putrinya justru membalikkan keadaan dan membuatnya menjadi bahan tertawaan para mertua lainnya. Hehe, bocah ini bercanda. Apa dia mengira keluarga Su akan membiarkan siapa saja masuk ke dalam keluarga? 9 kecil telah melakukan kesalahan. Penting bagi kita untuk menjalin aliansi dengan keluarga Ji. Dia dengan ceroboh telah menghancurkan segalanya. Kita semua tahu bahwa akar masalahnya adalah, jika orang tuanya memperhatikan pengasuhannya, dia tidak akan pernah membawa seorang pria ke pertemuan keluarga. Banyak orang memandang Fang Mingde dengan sombong ketika mereka mengkritik gadis itu. Mereka bahkan tidak peduli untuk mengecilkan suara atau menutupi seringai mereka. Fang Mingde yang diperangi menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Fan, aku berada di posisimu 20 tahun yang lalu, tapi aku mampu mengendalikan diri dan menyelesaikannya. Kamu jauh lebih mampu daripada aku, jika kamu mampu tetap rendah hati dan bekerja keras selama 10-20 bertahun-tahun, kamu akan mampu menghancurkan keluarga Ji dengan mudah. Mengapa kamu harus bertindak sekarang ketika segala sesuatunya tidak menguntungkanmu? Fang Mingde mengeluh. Ketika Fang Mingde menikah dengan Su Su, dia hanyalah seorang putra seorang petani, dia harus menanggung lebih banyak penghinaan dan penghinaan daripada Chen Fan. Namun, dia telah mengubah perlakuan tidak adil itu menjadi motivasi dan mengubah dirinya dari bukan siapa-siapa menjadi multimiliarder. Namun, prestasinya masih terkesan biasa-biasa saja di mata para pemimpin keluarga Su. Fang Mingde tahu bahwa Fang Qiong dan Chen Fan adalah harapan terakhirnya untuk mendapatkan pengakuan keluarga. Tetapi dia tidak menyangka Chen Fan akan menimbulkan begitu banyak masalah begitu dia tiba di Wuzhou. Dia telah mempermalukan keluarga Su, melukai Nin Yuze dan memukuli Zhao Baofen. Parahnya, dia malah berperan sebagai pahlawan dan mengaku bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Chen Fan terlalu meremehkan tekanan yang dapat diberikan oleh keluarga-keluarga ini. Dia harus mundur sekarang sebelum Zhao Baofen dan Qiao Loyin bergabung. Setelah itu terjadi, bahkan Liu Chen tidak akan bisa menyelamatkan persembunyian Chen Fan. Bahkan ketika Fang Mingde berpikir sendiri, dia mendengar gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Dia menoleh dan melihat sepasang suami istri berjalan melewati ambang pintu. Pria itu bertubuh besar dan mengenakan tank top meskipun angin musim dingin sangat dingin. Gadis itu terlihat menarik, tapi separuh wajahnya tersembunyi di balik kacamata hitam besar. Beberapa generasi muda keluarga Su langsung mengenali keduanya. Bukankah itu Zhao Baofen dan Qiao Loyin? Apakah mereka juga mengejar Chen Fan? Itu dia, Chen Fan sudah mati. Wajah Fang Mingde tiba-tiba memucat saat hatinya tenggelam ke dasar. Sementara itu, di dalam aula utama,
Meskipun semua orang berharap Chen Fan akan menyerah kapan saja, Chen Fan melihat sekeliling ruangan dan berkata, hanya itu. Apa maksudmu? Ji Luoshan bertanya dengan bingung. Maksudku, hanya itu saja bantuan yang bisa kamu temukan. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ji Luoshan, kamu telah mengecewakanku. Aku memberikan waktu 1 hari penuh untuk menyelidiki latar belakangku dan meminta bantuan, tapi hanya ini yang kamu punya. Aku mengharapkan yang lebih baik darimu. Chen Fan menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuan Jis dan Sus. Keluarga Su paling banyak adalah klan keluarga pedagang dengan pengaruh yang cukup besar dalam politik. Apa yang disebut tradisi dan reputasi selama 300 tahun hanyalah sebuah branding cerdas yang tidak berarti apa-apa. Kekuatan mereka secara keseluruhan berada di bawah peringkat 30 teratas di Tiongkok. Sebagian besar tokoh politik kelas berat di Tiongkok, seperti keluarga Wang, berlokasi di Yanjin. Meskipun keluarga Su menyandang gelar sebagai keluarga nomor 1 di provinsi Jiangnan, mereka paling setara dengan keluarga Zheng di Hong Kong atau keluarga Long. Keluarga Ji memberikan pukulan yang sedikit lebih berat dibandingkan keluarga Su di bidang politik, namun pengaruh mereka jauh berbeda dari keluarga Li di grup Samsung. Chen Fan bahkan bisa mendikte hidup dan mati keluarga Li dan Sekte Hong, apalagi keluarga Ji. Adapun keluarga Nin dan keluarga Tang, Chen Fan bahkan tidak peduli menganggap mereka lawan. Bahkan keluarga Lu di kota Lin yang dia gulingkan beberapa waktu lalu adalah musuh yang lebih tangguh daripada kedua keluarga tersebut. Keluarga Lu memimpin provinsi Tiannan dan memiliki aset puluhan miliar. Keluarga Nin dan Tang tidak bisa dibandingkan. Chen Fan mengharapkan mereka mengetahui kekuatan aslinya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuan mereka. Identitasnya sebagai Mayor Jenderal Unit Naga Chang dan peringkatnya di daftar surga merupakan rahasia utama dunia militer dan seni bela diri. Keluarga Ji tidak memiliki seorang pun yang bekerja di bidang militer atau seni bela diri, jadi mereka tidak akan pernah mendengar nama Chen Beixuan. Tang Yuanqin mengetahui kekuatan aslinya karena Tang Yuanqin adalah seorang seniman bela diri dan memiliki koneksi yang baik di bidangnya. Keluarga Zheng mengetahui nama Chen Beixuan karena Chen Beixuan menculik Zheng Anqi dengan nama itu. Namun, tak seorang pun di keluarga Ji, keluarga Nin, dan keluarga Su mengetahui nama keduanya. Fokus mereka selalu berada pada bidang politik, sebuah langkah ke arah yang salah. Apa maksudmu? Ji Luoshan mengerutkan alisnya saat kecurigaan menari-nari di matanya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Chen Fan tidak menyerah setelah Lou Jinhui berada di sisinya. Maksudku, kamu terlalu lemah. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke arah Su Xiao. Dia mengambil cangkir teh dari tangan gadis itu dan mulai menyesapnya. Kemarahan mengubah wajah Ji Luoshan saat dia mendengus keras. Dia tidak menyangka Chen Fan akan melawan ketika nasibnya sudah ditentukan. Bahkan Su Yang Hao menggelengkan kepalanya dan menyesali kekeras-kepalaan Chen Fan. Setiap orang yang berakal sehat akan menyerah dan meminta maaf dengan tulus, sebagai permulaan, sebelum memperbaiki situasi. Reaksi sombong Chen Fan hanya akan semakin memprovokasi musuh-musuhnya. Kehidupan telah terkuras habis dari wajah Su Susu dan kakek Fang Qiong. Su Yang Ren juga menghela nafas kecewa dan meringkuk di kursinya. Dia berharap untuk mengandalkan anak laki-laki itu untuk mendapatkan rasa hormat dalam keluarga, namun harapannya hancur ketika situasi menjadi tidak terkendali. Jika Chen Fan dikalahkan oleh keluarga Nin, Fang Qiong akan dipaksa menikah dengan keluarga Ji. Cabangnya akan selamanya menjadi bahan tertawaan di klan keluarga. Su Xiao sedikit mengernyitkan alisnya. Bahkan ketika semua orang yakin bahwa nasib Chen Fan telah ditentukan, dia entah bagaimana merasa bahwa bocah itu masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Jika tidak, Chen Fan tidak akan berani menikmati secangkir teh di saat hidup dan mati ini. Apa yang dia sembunyikan sehingga bisa mengalahkan Lou Jinhui? Su Xiao tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki otoritas lebih dari Lou Jinhui. Fang Qiong terus menatap Chen Fan, meminta dia mundur tetapi tidak berhasil. Bahkan ketika Chen Fan akan memprovokasi musuh-musuhnya lebih jauh, pasangan itu telah berjalan ke aula utama. Begitu Ji Luoshan melihat pria berotot itu, senyuman lebar muncul di wajahnya. Bao Fen, Loyin, kalian berdua akhirnya sampai di sini. Kalian hampir melewatkan pertunjukan yang bagus. Su Susu mengabaikan semua harapan setelah mendengar nama-nama itu. Kekuatan gabungan dari keluarga Nin, Tang, Ji, dan Su sudah terlalu berat untuk ditanggung.
keterlibatan Zhao dan keluarga Jiao hanya akan memperburuk situasi. Dia ragu bahkan Liu Chen sendiri bisa menghadapi tekanan seperti itu tanpa terpengaruh. Fang Qiong menarik napas dalam-dalam saat dia menjalani perjuangan yang sulit. Dia maju selangkah dan meraih tangan Chen Fan dan meremasnya. Jika dia mati hari ini, dia ingin mati bersama Chen Fan. Chen Fan memegang tangannya dan memberinya tatapan nyaman. Fang Qiong balas tersenyum, dia bersiap menghadapi yang terburuk. Tiba-tiba, Zhao Baofen berjalan melewati Ji Luoshen dan mendatangi Chen Fan. Di bawah tatapan bingung Ji Luoshen, dia menegakkan punggungnya dan menghadap Chen Fan. Prajurit Zhao Baofen melapor kepada sersan kepala. Tiba-tiba, keheningan yang membingungkan menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi saat mereka menatap Zhao Baofeng dengan bingung. Kepala sersan, apa maksudnya? Tang Jianfen bertanya. Sejak kapan Tuan Chen menjadi sersan Zhao Baofen? Bukankah Zhao Baofen adalah anggota Naga Chang? Apakah Chen Fan juga? Sebelum Tang Jianfen menyelesaikan pertanyaan di benaknya, seorang gadis menjawabnya untuknya. Dia adalah sersan kepala Naga Chang. Apakah saya benar, Tuan Chen Beixuan? Qiao Luoyin berjalan perlahan menuju Chen Fan dan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang lebar dan berbinar. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat, kekaguman, dan rasa ingin tahu. Aula besar tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ji Luoshen sangat terkejut dengan kejadian itu sehingga dia hanya bisa menatap. Informasi tentang unit Chang Dragon memerlukan tingkat izin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan unit penegak hukum lainnya. Meskipun kebanyakan orang pernah mendengar tentang unit Naga Chang, mereka tidak tahu di mana mereka ditempatkan atau struktur pemimpin mereka. Ji Luoshen adalah teman dekat Zhao Baofen, dan dia hanya tahu bahwa Zhao Baofen dipromosikan menjadi wakil kapten tetapi tidak tahu apapun tentang tanggung jawab sebenarnya dalam tim. Namun, satu fakta yang diketahui semua orang adalah bahwa komandan unit Naga Chang adalah sersan kepala. Setidaknya dibutuhkan seorang mayor jenderal untuk mengisi peran sersan kepala, dan posisi ini seringkali diberikan kepada mereka yang ingin dipersiapkan oleh militer sebagai pemimpin masa depan. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Chen Fan adalah sersan kepala Naga Chang. Dia belum genap 20 tahun. Su Peng berhasil mengeluarkan beberapa kata dari tenggorokannya. Sangat mengejutkan bagi semua orang bahwa seseorang yang berusia kurang dari 20 tahun bisa mendapatkan pangkat mayor jenderal. Tidak seperti unit khusus lainnya yang sebagian besar bekerja di kantor, unit Naga Chang terdiri dari prajurit yang tangguh dalam pertempuran, oleh karena itu, para pemimpin unit sebelumnya semuanya adalah jenderal veteran yang memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap otoritas. Fakta bahwa militer menugaskan seorang remaja laki-laki mengejutkan semua orang. Tidak heran Liu Chen adalah pendukung setianya dan menyingkirkan Gao Tianmin demi dia. Orang-orang saling bergumam, meski pangkat Gao Tianmin di pemerintahan sedikit lebih tinggi dari mayor jenderal, Chen Fan bukan sembarang mayor jenderal. Karena Naga Chang adalah bagian penting dalam operasi militer, pangkat Mayor Jenderal Chen Fan memiliki bobot lebih dari yang lain. Ditambah lagi, usia Chen Fan yang masih muda dibandingkan dengan Mayor Jenderal lainnya menunjukkan dengan lantang dukungan militer yang tak tergoyahkan dan kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Chen Fan mengabaikan tatapan tidak percaya Nin Chendong, Tang Jianfen, Ji Luoshen, dan Su Zhengde. Dia menatap mata prajurit itu dan berkata dengan ringan, "Kamu akhirnya mengetahui siapa aku." "Ya, Tuan, saya tahu sekarang, Tuan." Tubuh Zhao Baofen lurus seperti pohon pinus, dan suaranya yang menggelegar bergema di aula. "Lalu apakah kamu menyadari kesalahanmu kemarin? Anggota Chang Dragon hanya mengabdi pada kepentingan negara, bukan demi teman sombongmu." Chen Fan mendengus. "Iya Pak, saya minta maaf Pak, saya terima disiplin Bapak." Keringat mengucur dari wajah Zhao Baofen saat dia bergegas menjawab. Zhao Baofen terpikat oleh latihan pengkondisian fisik Naga Chang dan pil pemurnian fisik yang kuat sejak dia bergabung dengan Naga Chang. Setelah dia mengetahui bahwa keduanya adalah gagasan sersan kepala Chen, Zhao Baofen sangat terkesan dan kagum dengan kekuatan Chen Beixuan. Kekagumannya terhadap Chen Beixuan semakin ditegaskan kembali setelah Chang Dragon mengalahkan Taring Naga dalam turnamen militer baru-baru ini. Namun, Zhao Baofen hanya mengenal sersan kepala Chen sebagai Chen Beixuan tetapi tidak mengetahui bahwa dia memiliki nama lain hingga saat ini. Tadi malam, tamparan Chen Fan di wajahnya adalah peringatan.
Dia bergegas kembali ke markas dan mengetahui bahwa pria yang ditemuinya adalah sersan kepala Chen yang sangat dia kagumi. Kamu dihukum selama 10 hari dan aku mencabut semua pangkatmu. Chen Fan berkata dengan dingin. Ya, sersan kepala. Zhao Baofen berbalik dan memulai tanpa ragu-ragu. Zhao Baofen akan bertindak jika orang lain selain Chen Fan memberitahunya bahwa dia dicopot dari jabatannya yang diperoleh dengan susah payah. Namun, kata-kata Chen Fan adalah perintah baginya, dan dia tidak akan memprotes bahkan jika Chen Fan memutuskan untuk mengusirnya dari Chang Dragon. Zhao Baofen pernah bertugas di Naga Chang dan oleh karena itu dia mengetahui kekuatan dan pengaruh Chen Fan di militer dengan sangat baik. Ketenarannya telah mencapai puncaknya baru-baru ini setelah Chang Dragon mengalahkan taring naga yang dipimpin oleh Ye Nantian. Ji Luoshen berdiri di antara Zhao Baofen dan Chen Fan dan melihat Zhao Baofen meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Seolah-olah Zhao Baofen bahkan tidak mengenalnya. Zhao Baofen membawa serta informasi yang mengejutkan dan kemudian pergi sebelum implikasi dari informasi tersebut terungkap sepenuhnya. Tuan Chen dari Jiangbei adalah seorang mayor jenderal. Berita ini meledakkan suasana tegang di dalam ruangan. Banyak tamu bergegas ke pintu masuk aula utama untuk mengintip sersan kepala naga Chang yang misterius. Fang tua, menantumu sungguh mengesankan. Memang Old Fang, kamu dan istrimu mendapatkan jackpot. Sudah kubilang pada kalian kalau si kecil 9 adalah gadis yang cerdas. Dia tidak akan puas jika tidak punya akun. Tiba-tiba, mertua di sekitar Fang Mingde mengubah sikap mereka dan mulai memberi selamat kepada Fang Mingde. Senyuman lebar akhirnya merekah di wajah Fang Mingde saat dia mengagumi kejadian yang tiba-tiba terjadi. Sementara itu, keluarga Su, keluarga Nin, dan keluarga Tang semuanya terkejut dan berjuang untuk menghadapi kenyataan. Su Susu memelototi Chen Fan dengan tidak percaya sementara mata Fang Qiong berbinar gembira. Dia mengibaskan bulu matanya dan mendekat ke arah pacarnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa teman masa kecilnya telah tumbuh menjadi idolanya. Apakah itu kartu truf terakhirmu? Su Xiao diam-diam menatap Chen Fan sambil berpikir sendiri. Dari semua orang di aula utama, hanya Tuan Su, Tuan Ji, dan Direktur Sue yang bisa tetap tenang. Prestise seorang mayor jenderal sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keluarga Ji dan keluarga Su. Lagi pula, bahkan bos Chen Fan, Li Wuchen, harus berhati-hati ketika dia dihadapkan dengan kekuatan gabungan dari semua keluarga di ruangan itu. Namun, wahyu tersebut berarti bahwa keluarga tersebut tidak dapat lagi memaksa Chen Fan bertekuk lutut seperti yang mereka rencanakan. Mereka hanya mengira Chen Fan memiliki seorang dermawan di militer, tetapi tidak menyangka dia akan menjadi mayor jenderal. Jika mereka menyakiti Chen Fan, mereka akan membuat marah para petinggi markas besar militer di kota Jin. Bahkan kekuatan gabungan keluarga-keluarga tersebut tampak kecil di hadapan para pemimpin markas militer. Lebih buruknya lagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Lou Jinhui bersedia membela mereka demi melindungi mereka dari kemarahan Liu Chen. Su Yanghao melirik Direktur Sue dan dia melihat sedikit keraguan di wajah Direktur Sue. Direktur Sue hanya bermaksud untuk menunjukkan dukungan moral kepada keluarga di balik garis tembak dan tidak ingin terlibat apapun dengan pertempuran yang sebenarnya. Lagi pula, Lou Jinhui tidak memiliki keahliannya dalam permainan. Meski begitu, dinas militernya tidak akan menghalangi keluarga Ji dan keluarga Nin. Su Yanghao menghitung. Bam! Sebuah kipas gading jatuh ke tanah. Bos Fu, kamu bilang nasib anak itu sudah ditentukan, tapi dia telah membalikkan keadaan dalam sekejap. Bos Li menyeringai sambil memainkan cincin di jarinya. Hehe, Bos Fu tampak malu. Dia mengambil kipas angin dan berhasil tersenyum. Dia hanya seorang mayor jenderal. Tidakkah kamu lupa bahwa keluarga Ji memiliki seorang gubernur di keluarganya? Keluarga Nin dan keluarga Tang sama-sama memiliki birokrat yang sama kuatnya yang bisa melebihi Chen Fan. Tentu saja Chen Fan telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini, tapi secara keseluruhan peluangnya masih melawan dia. Oh, maukah kamu menghiburku dengan bertaruh? Jika aku menang, aku akan mendapatkan patung Buddha perunggu yang kamu lelang dari Hong Kong itu. Bos Li menyarankan sambil tersenyum. Bagus. Bos Fu memperhitungkan situasinya dan memutuskan bahwa keluarga Ji masih memiliki keuntungan, jadi taruhannya ada pada keluarga Ji. Sementara itu, anggota keluarga Ji akhirnya bisa menenangkan diri dari keterkejutannya. Pak Tua Ji berbicara lebih dulu.
Saya telah meremehkan pencapaian Guru Chen. Atau, haruskah saya memanggil Anda, Grandmaster Chen, mulai sekarang? Ji Soujuo menatap Chen Fan dengan emosi yang campur aduk. Ada persetujuan, kekaguman dan permusuhan. Chen Fan telah membuktikan dirinya sebagai pemuda yang sukses, namun karena itu, Ji Soujuo semakin terdorong untuk menjatuhkannya. Chen Fan telah mencapai prestasi luar biasa ketika dia baru berusia 20 tahun, tingkat pencapaiannya akan beragam ketika dia lebih tua. Pada saat itu, keluarga Ji akan berada jauh di belakang Chen Fan dan tidak akan pernah merasakan balas dendam. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk bertindak cepat sebelum Chen Fan menjadi lebih kuat. Dengan pemikiran itu, Ji Soujuo mengumumkan dengan suara rendah. Tuan Chen, Anda telah mematahkan lengan dan kaki Nin Yuze di siang hari bolong. Itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan ketertiban. Jika atasan Anda Liu Chen ada di sini, saya akan menjadi orang pertama yang mempertanyakan kompetensinya dalam mendisiplinkan bawahannya. Anda adalah seharusnya menggunakan kekuatanmu untuk mengabdi pada negara, bukan untuk menindas orang-orang yang kamu bersumpah untuk melindunginya. Kata-kata kasar lelaki tua itu mengejutkan semua orang. Susu terkesima dengan ucapan lelaki tua itu. Kedengarannya Ji Soujuo ingin menuntut Chen Fan atas kejahatan paling keji sehingga dia akan dikurung selama sisa hidupnya. Ada banyak saksi ketika Chen Fan memutilasi Nin Yuze, dan jika keluarga Ji menunjukkan kekuatan hukum mereka dan menuntut Chen Fan di pengadilan, bahkan militer pun tidak dapat meringankan banyaknya bukti yang memberatkan Chen Fan. Itu bisa berakhir dengan hukuman seumur hidup di balik jeruji besi untuk Chen Fan. Kamu tidak bertanya padaku kenapa aku mematahkan lengan dan kaki anakmu. Chen Fan menunjuk ke arah Nin Chendong dan berkata, saya tidak akan menyentuh sehelai rambut pun padanya jika dia tidak memprovokasi saya terlebih dahulu. Dia juga berencana mematahkan kaki dan lengan saya hanya membiarkan dia merasakannya sendiri, obat-obatan. Hehe, Tuan Chen, tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Anda. Juri tidak akan mempercayai Anda. Pak Tua Ji berkata sambil menyeringai. Rubah tua yang licik. Banyak orang mengutuknya dalam pikiran mereka. Namun, lebih banyak orang setuju dengan anggapan lelaki tua itu bahwa kesalahan ada pada Chen Fan. Dia telah melukai Nin Yuze bahkan sebelum Nin Yuze dapat melaksanakan rencananya. Lebih buruk lagi, nyawa Chen Fan tidak dalam bahaya ketika dia bertindak melawan potensi ancaman. Dengan pemikiran itu, Fang Qiong memandang Chen Fan dengan cemas. Begitu masalah ini sampai ke pengadilan, keluarga Ji dan keluarga Nin akan mendapat keuntungan besar karena pertandingan liga terserah pada sekutu mereka. Mereka adalah ahli distorsi, memutarbalikkan fakta, dan mempermainkan kata-kata demi keuntungan mereka. Bahkan ketika Chen Fan mengerutkan alisnya dan hendak bertindak, Jiao Loyin angkat bicara. Tuan Ji, Mayor Jenderal bukan satu-satunya gelar yang dimiliki Tuan Chen, masih ada gelar lain. Ada apa? Ji Soujuo mengerutkan alisnya saat dia tiba-tiba merasakan rasa takut. Kata-kata gadis itu menggelitik minat semua orang. Gelar apa lagi yang dimiliki pemuda itu yang bisa menyelamatkannya dari kepungan semua keluarga berkuasa? Belum lama ini, Kunlun telah memperbarui daftar surga yang mencantumkan semua Grandmaster di Tiongkok. Yang pertama dalam daftar adalah Grandmaster paling kuat di Tiongkok, dan Qiao Loyin berhenti sejenak untuk berdeham lalu mengangkat dagunya dengan ringan. Namanya Chen Beixuan, nomor 1 di Heaven Roll. Lagi pula, apa sih Heaven Roll itu? Kecanggungan terasa di udara karena kebanyakan orang belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah ini semacam alternatif dari daftar orang terkaya Forbes? Tunggu, apakah kamu memanggilnya Chen Beixuan? Apakah dia bintang baru di Hong Kong, Taipan misterius Chen Beixuan? Tiba-tiba ada yang bertanya. Ah, tidak heran aku merasa nama itu terdengar begitu akrab. Beberapa bulan yang lalu, aku mendengar seseorang berbicara tentang seorang miliarder baru di Hong Kong yang bernama Chen Beixuan. Sepertinya tidak ada seorang pun yang membicarakannya setelah dia mengambil alih perusahaan keuangan Zeng. Kelompok yang lain teringat ketika ingatan tiba-tiba kembali padanya. Percakapan tersebut bergema di antara kerumunan, dan semakin banyak orang mengingat berita yang sama yang mereka dengar. Karena Hong Kong jauh dari Wuzhou dan berita tentang kenaikan kekuasaan Chen Beixuan hanya disebutkan secara singkat, kebanyakan orang hanya dapat mengingat namanya tetapi tidak dapat mengingat detail apapun. Dia adalah pemilik grup keuangan Zeng di Hong Kong. Tang Jianfen bertanya tidak percaya.
Keluarga Su merasa sulit untuk memahami informasi baru yang disajikan kepada mereka. Identitas Chen Fan sepertinya berubah setiap menitnya. Dia adalah Master Chen dari Jiangbei, lalu dia adalah sersan kepala unit Chang Dragon, dan sekarang dia adalah miliarder di Hong Kong. Chen Fan ternyata adalah pemilik grup keuangan Zheng dan bertanggung jawab atas keluarga Zheng di Hong Kong. Itu adalah klan keluarga yang kuat yang memiliki prestise dan kekayaan yang sama besarnya dengan keluarga Su. Banyak orang memandang Chen Fan dengan tidak percaya. Dia tidak hanya mendominasi Jiangbei tetapi juga seorang multimiliarder di Hong Kong. Salah satu pencapaiannya bisa menjadi tujuan hidup manusia biasa. Namun, dia telah mencapai keduanya pada usia 19 tahun. Jika dia bukan seorang jenius, tidak ada orang lain yang jenius. Kecemburuan dan rasa iri dengan cepat muncul di mata Ji Luoshan. Dia berusia awal 30-an dan hanya mampu menjadi CEO sebuah perusahaan publik sebagian besar karena latar belakang keluarganya. Di sisi lain, Chen Fan bertanggung jawab atas beberapa perusahaan dan mengelola lebih dari miliaran aset. Dia tidak bisa membandingkannya. Bahkan Su Yanghao merasakan sedikit penyesalan dan penyesalan. Jika dia tahu Chen Fan adalah pemuda yang cakap, dia akan mengambil risiko kemarahan keluarga Ji dan menikahkan cucu perempuannya dengannya. Jika dia mampu mencapai begitu banyak hal bahkan sebelum dia berusia 20 tahun, apa yang bisa dia capai ketika dia berusia 40? Dia pasti akan membantu ketenaran keluarga Su naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali, sekarang sudah terlambat. Su Yanghao berpikir sendiri. Keluarga Ji, keluarga Nin, dan keluarga Tang sudah jelas berada di pihak mana. Oleh karena itu, jika Su Yanghao terus ragu-ragu, keluarga lain cepat atau lambat akan membenci kurangnya komitmennya. Lebih buruk lagi, putranya, Su Zhengde sudah terlibat dengan Chen Fan dan antara Chen Fan dan putranya sendiri, dia akan memilih yang terakhir kapan saja. Dia adalah seorang Taipan di Hong Kong, tapi lalu kenapa? Kita sekarang berada di daratan Tiongkok, jadi kita harus mematuhi aturan daratan. Banyak orang telah menyaksikan apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku, kamu tidak bisa lolos begitu saja, pengadilan. Nin Cendong maju selangkah, matanya merah. Dia berteriak pada Chen Fan dengan panas. Su Zhengde dan para tetua lainnya mengangguk setuju. Bahkan Pak Tua Zheng di Hong Kong tidak akan bisa lolos dari kejahatan seperti itu, apalagi penggantinya Chen Fan. Kompensasi harus diberikan dalam jumlah miliaran kepada putra keluarga Nin di ranjang. Ji Shoujuo tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki kecurigaan yang mengganggu bahwa gulungan surga dan Grandmaster seni bela diri memiliki arti yang sangat penting. Ditambah lagi, dia ingat bahwa dia pernah mengenal gelar Grandmaster sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingat detailnya. Bukan Ji Shoujuo yang menjadi tua dan ingatannya hilang, itu karena profesi yang berbeda hidup di dunia yang berbeda. Jika seseorang adalah seorang perancang busana, dia tidak akan pernah mendengar tentang koki papan atas di industri makanan. Ji Shoujuo telah bekerja di sektor keuangan sepanjang hidupnya dan dia jarang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seniman bela diri. Bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri tidak akan mengungkapkan informasi tentang gulungan surga dengan mudah. Kebanyakan seniman bela diri yang dia temui sedang mencari pekerjaan di bawahnya, jadi fokus pembicaraannya adalah kemampuan mereka tetapi bukan mereka yang lebih kuat dari mereka. Sebelum lelaki tua itu dapat mengingat arti dari judulnya, Qiao Luoyin menambahkan, meskipun seorang Taipan Hong Kong harus mematuhi hukum, hal itu tidak berlaku bagi Grandmaster paling berkuasa di Tiongkok. Dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh keluarga Anda, apalagi mematahkan tangan dan kaki anakmu. Dia berhenti lalu menyeringai dingin. Apakah Anda benar-benar naif dengan berpikir bahwa Pak Tua Zheng telah meninggal karena sebab alamiah dan dengan rela menyerahkan asetnya kepada Tuan Chen? Keluarga Zheng tidak menjalankan amal saat terakhir kali saya memeriksanya. Kata-katanya menimbulkan banyak gumaman. Apa maksudnya? Grandmaster nomor 1 di daftar surga berada di atas hukum. Tetapi dia telah mengajukan beberapa pertanyaan bagus. Mengapa keluarga Zheng menawarkan semua aset mereka kepada Tuan Chen? Segalanya tidak bertambah. Saya pernah mendengar bahwa itu semacam pertaruhan. Seseorang memasukkan, memang benar, keluarga Zheng berhutang 10 miliar pada Tuan Chen dan mencoba menghapus utang mereka. Kedua pihak memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan duel kuno yang bagus. Pada akhirnya, Tuan Chen telah membunuh Tuan Feng Shui terhebat Zhou Daoji di duel dan merenggut seluruh kekayaan keluarga Zheng.
Dia juga mengambil nyawa Pak Tua Zeng sesudahnya. Qiao Loyin berkata perlahan. Bahkan saat dia mengatakan ini, tatapannya yang memesona mengarah ke Chen Fan. Matanya menjadi cerah setiap detiknya. Ketika dia pertama kali mendengar tentang perbuatan Chen Fan, dia, seperti semua orang di ruangan itu, berpikir bahwa itu adalah dongeng. Namun, setelah bertemu langsung dengan pria yang ada dalam legenda, Qiao Loyin merasakan jantungnya berdebar kencang, tidak mampu menahan kekagumannya. Apa? Kerumunan itu mendidih. Kehidupan seorang Taipan dan seluruh kekayaannya, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang duel yang tidak masuk akal di dunia modern. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tang Jianfen menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak mempercayaimu. Su Zhengde menimpali. Su Yanghao tidak bergabung dengan oposisi. Sebagai seorang tetua yang telah melewati gejolak di awal abad ke-20, dia pernah mendengar kisah-kisah luar biasa tentang dunia seni bela diri. Meskipun tidak ada yang sehebat apa yang dilakukan Chen Fan, dia tahu para seniman bela diri itu menjalani kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang. Pertanyaannya tetap apakah Chen Fan adalah salah satu dari mereka yang berada di atas hukum. Su Yanghao berpikir sendiri kaget. Kamu tidak percaya padaku karena kamu tidak tahu apa artinya menjadi Grandmaster nomor 1 di daftar surga. Qiao Loyin menyeringai dan kemudian dia mengangkat dagunya dan membantah. Apakah kalian pernah mendengar tentang Hua Yunfeng dari Hua Yunfeng di Zonghai? Nama itu menarik perhatian semua orang. Ji Luoshen dan Tang Jianfen sama-sama terkejut saat menyebut nama itu. Bahkan sebelum Republik Rakyat Tiongkok didirikan, keluarga Hua telah mengklaim supremasi di Zonghai. Keluarga tersebut tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di bawah kepemimpinan Hua Yunfeng. Hua Yunfeng sendiri juga menjadi sinonim dari orang sukses di Zonghai. Semua orang di Tiongkok mengenalnya. Mengapa kamu membesarkannya? Su Zhengde bertanya. Namun, Ji Luoshen dan pria tua lainnya di ruangan itu sudah menebak alasannya. Mereka tidak hanya tahu apa yang membuat Hua Yunfeng menjadi legenda tetapi juga harus menghindari kekuatan besar ini. Surga mencantumkan semua Grandmaster di Tiongkok. Hua Yunfeng berada di peringkat 4. Qiao Loyin berkata sambil tersenyum puas. Bahkan Ye Nantian berada di urutan kedua dalam daftar. Saya harap sekarang Anda memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa arti posisi nomor 1. Apa? Semua orang terkejut dengan informasi baru ini. Setelah mereka mengetahui peringkat Hua Yunfeng dan Ye Nantian dalam daftar, bobot peringkat akhirnya mulai terlihat. Semua orang memandang Chen Fan dengan kaget dan tidak percaya. Master Chen, Taipan Hong Kong, Grandmaster nomor 1 di Tiongkok. Ketika semua gelar penting ini dianugerahkan kepada remaja ini, Chen Fan tiba-tiba diselimuti misteri dan berubah menjadi karakter legenda. Bahkan Fang Qiong memutar matanya tidak percaya sambil menatap Chen Fan. Dia tahu teman masa kecilnya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tapi tidak sampai pada tingkat yang tidak terbayangkan. Tunggu sebentar, apakah kamu punya bukti atas apa yang baru saja kamu katakan? Tiba-tiba, Tuan Ji bertanya dengan kecurigaan membara di matanya. Pertanyaannya tiba-tiba membuat semua orang mempertanyakan perkataan gadis itu. Itu benar, bagaimana jika dia berbohong kepada kita? Bagaimana anak muda yang berusia kurang dari 20 tahun bisa mencapai begitu banyak? Kita tidak hidup dalam novel Kidian, bukan? Banyak orang memandang Chen Fan dengan ragu. Banyak dari mereka memilih untuk mempertanyakan kekuatan Chen Fan bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena mereka tidak dapat menghadapi kenyataan bahwa seorang remaja laki-laki jauh lebih sukses daripada mereka. Bukti apa yang kamu butuhkan? Mengapa kamu tidak menelepon keluarga Zeng dan menanyakannya sendiri sekarang? Qiao Loyin kembali menyerang lelaki tua itu. Dia adalah pewaris keluarga Qiao di kota Jinlin, dan tidak ada seorang pun yang mempertanyakan kata-katanya. Su Yanghao melambaikan tangan menenangkan pada gadis itu dan Tuan Ji. Dia tahu bahwa Tuan Ji memilih untuk tidak mempercayai kata-katanya karena dia menolak menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dalam pertarungan, bahkan kekuatan gabungan dari keluarga tidak dapat menjatuhkan Chen Fan. Ji Shoujuo telah hidup 90 tahun dan dia tidak pernah mengalami kekalahan telak seperti itu. Ji Shoujuo mengajukan pertanyaan hanya karena egonya yang mendorongnya untuk melakukannya. Lagi pula, status Chen Fan di masyarakat sangat tidak terjangkau oleh sebagian besar orang di ruangan itu sehingga status itu mungkin palsu jika Ji Shoujuo tetap bersikeras. Lagi pula, jika orang tidak bisa menerjemahkan gulungan surga menjadi kekuatan yang bisa mereka rasakan, maka itu mungkin tidak berarti apa-apa.
Chen Fan mengerutkan alisnya dan hendak berbicara. Tiba-tiba, keributan muncul dari pintu masuk. Kedengarannya ada orang penting yang datang. Keributan itu menarik perhatian semua orang, dan tak lama kemudian seorang pemuda bergegas ke aula utama dan mengumumkan. Kakek ketiga, pemimpin negara mengirimkan sekretaris mereka untuk memberi penghormatan kepada Anda. Apa? Su Yang Hao terkejut dan bangkit. Dengan bantuan Su Xiao, dia berjalan menuju pintu masuk bersama semua orang di belakangnya. Merupakan kehormatan bagi keluarga Su jika para pemimpin mengirim perwakilan mereka ke sini. Sebelum Su Yang Hao berhasil keluar dari aula utama, perwakilannya sudah terlihat. Namanya adalah Tuanku dan dia adalah seorang pria parubaya berpenampilan terpelajar dengan kacamata berbingkai perak. Tuanku, suatu kehormatan menerima Anda di sini. Su Yang Hao memegang tangan tuanku dan menjabatnya dengan kuat. Tuan Su, pemimpin negara kami tahu bahwa ini adalah ulang tahun Anda yang ke-90 dan meminta saya untuk menyampaikan salam mereka. Tuanku memasang senyuman mekanis di wajahnya dan suaranya terdengar jauh dan hati-hati. Namun, tidak ada yang menganggap sikap tuanku tidak beralasan. Meskipun pangkatku rendah di pemerintahan, ia mewakili hegemoni politik di Tiongkok yang sering muncul di TV. Tuanku mengamati kerumunan. Begitu matanya menemukan Chen Fan, matanya berbinar gembira. Tuanku dengan cepat menyunggingkan senyum di wajahnya dan bergegas ke arah Chen Fan dan menjabat tangannya sambil tertawa. Grandmaster Chen, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Apakah Anda kenal dia, tuanku? Semua orang tercengang dengan perkembangan tersebut. Tuan Su bertanya tidak percaya. Tentu saja, para pemimpin selalu membicarakannya, kata tuanku. Merupakan keberuntungan bagi kami memiliki Grandmaster Chen yang melayani rakyat Tiongkok. Su Yang Hao menatap tuanku dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bahkan para pemimpin negara mengetahui Chen Fan. Ji Shoujuo menggelengkan kepalanya tak percaya. Tentu saja, tuanku sepertinya tidak senang dengan ucapan Tuan Ji. Dia melanjutkan, apakah Anda ingin mengetahui pendapat pemimpin kami terhadap Grandmaster Chen? Tuanku memasang wajah serius dan kemudian mengumumkan, Chen Beixuan adalah kebanggaan terbesar bangsa kita, anak emas di zaman kita. Kata-kata tuanku mengejutkan semua orang dan membuat mereka terdiam. Ada banyak jenderal yang baik, tapi hanya ada satu Han Xin, kebanggaan terbesar bangsa kita. Itu adalah kutipan dari catatan sejarawan agung yang merinci komentar Kaisar Liu Bang tentang Dewa Perang Han Xin, marsekal lapangannya. Han Xin terlahir sebagai manusia biasa namun mampu memimpin pasukan Liu Bang untuk menyapu seluruh Tiongkok, dan meletakkan fondasi dinasti Han besar. Catatan tersebut menciptakan istilah, kebanggaan terbesar bangsa kita, yang digunakan untuk menggambarkan aset paling berharga suatu negara. Istilah ini digunakan pada Han Xin, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Tiongkok. Apa yang membuat Chen Fan setara dengan legenda seperti itu? Karena kata-kata tersebut keluar dari salah satu birokrat paling terkemuka di pemerintahan, kredibilitasnya lah yang membuat komentar tersebut menjadi sangat tidak nyata bagi orang lain. Pemimpin kita menganggapku terlalu tinggi. Chen Fan menjawab dengan rendah hati. Chen Fan tidak menyangka pemimpin negara akan menjunjung tinggi dia, hanya karena penemuan serum vitalitas dan kemampuannya untuk menundukkan para Grandmaster. Saya mohon berbeda dengan Anda, Tuan Chen. Anda telah mengungkap konspirasi kekuatan asing di Tiongkok dan membela kepentingan negara kita dengan mengadili musuh-musuh yang kuat. Anda juga terdaftar dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Chia. Anda benar-benar kebanggaan bangsa kita. Ku berkata sambil tersenyum gembira. Dia berhenti sejenak dan menatap Chen Fan sekilas. Belum lagi produk farmasi revolusioner yang Anda tawarkan kepada negara kami. Anda telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara kami. Gulungan gelap, apa itu? Ji Luoshen bertanya dengan marah. Setelah mendengar kata-kata tuanku, tidak seorang pun, kecuali Ji Luoshen yang berani mengajukan pertanyaan. Bahkan Su Yang Hao dan Ji Shoujuo telah menahan keraguan mereka dan menyimpan kecurigaan mereka sendiri. Tuan, ku mengerutkan alisnya sedikit dan menjelaskan. Kamu tidak akan pernah mendengarnya, itu di luar nilai gajimu. The Dark Roll adalah daftar yang diterbitkan oleh Chia Amerika Serikat. Mengenai detailnya, itu bukan urusan Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa mereka yang ada dalam daftar adalah pria dan wanita kuat yang dapat dengan mudah menyaingi sebuah negara kecil. Kata-kata tuanku mengejutkan semua orang. Sebagian besar tamu di ruangan itu akan menganggap diri mereka sebagai anggota masyarakat yang sukses,
namun tuanku telah menepis mereka dan memberitahu mereka bahwa Dark Roll berada di atas nilai gaji mereka. Hal ini mengundang banyak pertanyaan tentang Dark Roll dan kekuatan sebenarnya dari Chen Fan yang berada di peringkat nomor 3 dalam daftar. Dark Roll digunakan sebagai peringatan kepada orang lain, negara-negara dan kelompok internasional seperti Sekte Hong yang merupakan musuh potensial. Informasi tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian para birokrat utama di Tiongkok. Keluarga Su dan keluarga Ji hanyalah kekuatan lokal dan jauh dari pusat kekuasaan di tingkat nasional. Kata-kata tuanku memadamkan amarah panas di dalam diri Ji Luoshen dengan air dingin. Pada levelnya, dia seharusnya tidak membalas tuanku. Bahkan ayahnya harus berbicara dengan hormat kepada tuanku, apalagi dia. Sambil berpikir, dia memandang Chen Fan saat keputusasaan merayapi pikirannya. Dia mengira akan menjepit Chen Fan di bawah jempolnya kali ini seperti yang dilakukan pelatih sirkus pada monyet, tetapi dia tidak tahu bahwa monyet liar itu ternyata adalah Son Goku, Raja Kera. Sekali sapuan tongkat sihirnya, dia bisa melumpuhkan semua keluarga yang menghalangi jalannya. Situasi dengan cepat berubah 180 derajat ketika Chen Fan mulai mendapatkan keunggulan. Sementara itu, Nin Chendong, Tang Jianfen, dan Su Zhengde dilanda kekecewaan dan penyesalan. Mereka tahu Chen Fan telah membalikkan keadaan. Su Qian, Su Zia, dan Su Peng tercengang dengan perkembangan tersebut. Taipan Jiangbei, seorang miliarder di Hong Kong, Grandmaster nomor 1 di daftar surga, dan aset terbesar negara. Semua gelar ini digabungkan dan membentuk musuh yang tangguh melawan aliansi klan keluarga. Pengaruh Chen Fan cukup kuat untuk menghancurkan kekuatan apapun di Tiongkok. Banyak orang memandang remaja yang berdiri tegak sambil tersenyum tipis. Su Susu menutup mulutnya dan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Dia telah meninggalkan semua harapan tetapi dia tidak tahu bahwa informasi baru yang dibawa oleh Zhao Baofen dan Qiao Luoyin dengan cepat membalikkan keadaan. Pengumuman tuanku adalah paku terakhir di peti mati yang menyatakan kekalahan keluarga besar. Bahkan keluarga Su yang selama ini tergoda dengan gagasan menentang Chen Fan merasa malu dengan tindakan mereka. Kesedihan dan penyesalan keluarga-keluarga ini semua disebabkan oleh menantunya. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chen Fan padanya saat mereka berada di kedai kopi. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku sudah cukup kuat untuk menjatuhkan keluarga Su? Su Susu yakin pemuda itu hanya menggertak. Bahkan setelah dia mengetahui identitasnya sebagai Tuan Chen, dia tidak menyangka Chen Fan akan mampu menjatuhkan keluarga Su setidaknya selama 30 tahun jika dia beruntung. Chen Fan menarik permadani dari bawahnya dengan menunjukkan kehebatan yang cukup untuk membuat keluarga Su bertekuk lutut. Betapapun berpengaruhnya keluarga Su, mereka hampir tidak berani menentang pemerintah. Pusat Tiongkok, Fang Mingde berdiri di depan pintu dan gemetar tak terkendali. Tangannya yang gemetar menumpahkan anggur kemana-mana, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan semangat. Kebanggaan terbesar bangsa kita, kebanggaan terbesar bangsa kita. Menantu laki-laki saya dipuji oleh para pemimpin sebagai kebanggaan terbesar bangsa kita. Itu membuktikan bahwa dia adalah pasangan yang serasi dengan putri saya. Siapa yang akan menentang pernikahan mereka sekarang? Siapa yang mengira dia tidak layak atas reputasi keluarga Su selama 300 tahun? Setelah dia mengatakan itu, dia menuangkan isi cangkir ke tenggorokannya seperti orang yang sedang mabuk. Di sekelilingnya, mertua keluarga Su lainnya menundukkan kepala dengan tenang. Mereka mengatakan bahwa lawan yang baik memotivasi seseorang untuk bekerja lebih keras, namun, ketika kesenjangan tidak dapat dijembatani, lawan hanya akan menimbulkan keputusasaan. Fang Qiong berdiri dengan tenang di samping Chen Beixuan. Dalam benaknya, gambaran Chen Beixuan dan Chen Fan menyatu menjadi satu. Kata-kata Chen Beixuan bergema di benaknya, ketika nama Chen Beixuan terdengar di seluruh Tiongkok, kita akan bertemu lagi. Apakah sekarang waktunya? Fang Qiong diliputi kegembiraan. Bam! Kipas gading itu dijatuhkan ke tanah sekali lagi. Kali ini, Bos Fu tidak mau mengambilnya. Sebaliknya, dia memandang pemuda itu dengan bodoh. Ya Tuhan, ini kaya sekali. Dia telah membalikkan situasi dengan sangat cepat. Siapa yang mengira bahwa Tuan Chen dari Jiangbei adalah kekuatan yang begitu menakutkan? Dia baru berusia 19 tahun, namun dia sudah mengklaimnya, supremasi dan naik ke kekuasaan. Dia tidak akan terkalahkan dalam 10 tahun. Para Taipan Wuzhou lainnya setuju dengan rasa takut dan kagum. Mereka yakin bahwa nasib Chen Fan sudah ditentukan,
tetapi, Bos Fu, menurut Anda siapa yang akan muncul sebagai pemenang sekarang? Bos Li memainkan cincin gioknya dan bertanya sambil tersenyum lebar. Wajah Bos Fu memerah, tapi dia tidak menemukan kata-kata di mulutnya. Bahkan pemimpin negara ada di pihak Chen Fan. Keluarga lain tidak akan pernah memenangkan babak ini kecuali mereka mengenal Presiden Amerika Serikat atau Rusia. Hehe, Bos Fu, tunggu sebentar. Saya rasa ini belum berakhir. Tuan Chen dari Jiangbei bukanlah orang yang pemaaf dan dia juga tidak mudah menyerah. Dia cukup terkenal karena kurangnya toleransi. Tuan Li tersenyum dingin. Lihatlah, Chen Fan berbalik dan menatap Nin Chendong. Kamu menuduhku memutilasi putramu tanpa alasan. Bisakah kamu mengatakan hal itu lagi di depan semua orang? Wajah Nin Chendong menjadi pucat. Bibirnya bergetar, tidak mampu berkata-kata. Serangan balik Chen Fan baru saja dimulai. Nin Yuze telah memasang jebakan. Dia mengundangku makan malam dan memprovokasiku berkelahi di depan semua orang sehingga Zhao Baofen dan pengawalnya bisa mematahkan kaki dan lenganku. Aku hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Apakah kamu menurutmu itu tidak adil? Chen Fan menjentikkan jarinya dan mengunci tatapan dinginnya ke Nin Chendong. Keringat dingin mengucur dari dahi Nin Chendong. Dia berhasil tersenyum dan berkata, Tuan Chen, itu adalah anggapan Anda sendiri. Paman Nin, itu bukan anggapan. Yuze sudah memberitahuku dan semua orang rencananya sebelumnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Baofen. Qiao Loyin menyela. Nin Chendong tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia, seperti orang lain, telah melihat kekaguman Zhao Baofen terhadap Chen Fan. Bahkan jika gadis itu berbohong, Zhao Baofen dengan tegas akan mendukung Chen Fan. Ditambah lagi, Nin Chendong tahu bahwa itu adalah sesuatu yang akan dilakukan putranya. Nin Chendong telah hidup sebagai anak nakal yang manja sejak dia masih kecil dan telah melakukan banyak hal mengerikan seperti apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Chen Fan. Dia selalu bisa lolos, tapi kali ini, dia memilih orang yang salah. Tuanku melirik Nin Chendong dengan penuh pengertian, berharap dia berhenti berdebat. Nin Chendong bersandar ke dinding dan akhirnya hendak menyerah. Dia cukup pintar untuk menangkap nuansa pandangan tuanku, itu adalah peringatan baginya, tuanku sedang berusaha menyelamatkan hidupnya. Qiao Loyin mengatakan bahwa Chen Fan telah membunuh Pak Tua Zeng dan merampas kekayaannya namun tidak terjadi apa-apa padanya. Jika Chen Fan bisa melakukan itu pada keluarga Zeng, dia bisa dengan mudah melakukan itu pada keluarga Nin. Ingatan tentang apa yang terjadi pada keluarga Zeng juga terlintas di benak Nin Chendong. Itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu dan detailnya masih jelas dalam ingatannya. Dengan pemikiran seperti itu, Nin Chendong akhirnya menyerah dan membungkuk kepada Chen Fan. Tuan Chen, kesalahan ada pada keluarga Nin. Putraku cukup bodoh untuk menantangmu dan membawa kehancurannya pada dirinya sendiri. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan tidak memberikan jawaban. Melihat reaksi Chen Fan, dia teringat rumor tentang kepribadian Chen Fan yang tak kenal ampun dan metode kejamnya. Ketakutan akan merugikan kesejahteraan keluarganya mendorongnya untuk berlutut dan bersujud kepada Chen Fan. Tuan Chen, maafkan saya, maafkan keluarga Nin. Tolong biarkan kami hidup. Semua orang tersentak. Tuan keluarga Nin berlutut di hadapan seorang pemuda berusia 20 tahun dan meminta maaf. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketakutan dan keterkejutan terlihat di mata Su Ze dan Su Peng. Saat mereka melihat Nin Chendong berlutut, seluruh kekuatan Chen Fan akhirnya muncul. Jika Chen Fan mampu membuat penguasa keluarga Nin bertekuk lutut, dia tidak akan pernah menganggap keluarga Su sebagai musuh yang layak. Putramu mencoba menyakitiku jadi aku membuatnya mengingat pelajaran itu seumur hidupnya dengan mematahkan kaki dan lengannya. Apakah menurutmu itu adil? Chen Fan bertanya perlahan. Ya, menurutku itu lebih dari adil. Nin Chendong menempelkan dahinya ke tanah dan berkata dengan suara gemetar. Ia mengaku takut dengan Chen Fan. Tidak ada yang akan membalaskan dendam keluarga Nin jika Chen Fan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak akan mengandalkan keluarga Tang. Itu sudah pasti. Nin Chendong tidak mampu mengambil risiko apapun saat menghadapi musuh menakutkan yang akan membantai seluruh keluarga tanpa mengedipkan mata. Sedangkan untuk putranya, makhluk kecil itu masih hidup dan bahkan mungkin pulih sepenuhnya seiring berjalannya waktu. Bahkan jika putranya meninggal karena komplikasi lukanya, Nin Chendong masih memiliki beberapa anak haram yang bisa dia panggil. Adapun kamu, Tang Jianfen.
Chen Fan mengalihkan pandangannya dari Nin Chendong ke Tang Jianfen. Tuan Chen, ini salah paham. Tubuh Tang Jianfen menegang saat dia tersenyum. Dia menyesal pernah terlibat dalam kekacauan panas ini. Dia berada di sini hanya untuk ulang tahun Tuan Su tetapi langsung mengambil tindakan ketika dia mendengar rencana keluarga Ji dan keluarga Nin melawan Chen Fan. Dia membantu kedua keluarga selama konfrontasi dan mencoba membalas Chen Fan karena menolak hak penjualan Spirit Water. Dia tidak tahu bahwa 1 tahun yang lalu, Chen Fan hanyalah kekuatan lokal di Jiangbei. 1 tahun kemudian, dia telah menjadi tokoh perkasa di seluruh Tiongkok. Jika Tang Jianfen mengetahuinya pada awalnya, dia bahkan tidak akan pernah berani datang ke Wuzhou, apalagi berkonspirasi dengan keluarga lain melawan Chen Fan. Sebuah kesalahpahaman. Chen Fan menyipitkan matanya saat cahaya dingin muncul di pupil matanya. Kamu telah menunjukkan rasa dendammu dengan mencoba membalasku karena melarangmu bergabung dengan bisnis air roh Yunwu. Jika aku melepaskanmu hari ini, bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak akan pernah membalas dendam lagi? Mata Tang Jianfen melirik dari kiri ke kanan saat dia mencoba mencari alasan. Chen Fan tiba-tiba memutar matanya dan berteriak. Berlutut, Tang Jianfen merasakan kekuatan tak terlihat di bahunya, menekannya. Tang Jianfen hanyalah manusia biasa dan tidak dapat menahan kekuatan yang tak terbayangkan dari seorang penggarap abadi. Lututnya lemas karena tekanan sekecil apapun dan jatuh ke tanah. Tang Jianfen menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan menempelkan kepalanya ke lantai. Semua orang di sekitar Chen Fan dapat merasakan energi sombong yang memancar dari anak laki-laki itu. Hal itu sangat membebani pikiran mereka, membuat napas mereka sesak. Chen Fan tiba-tiba tidak lagi tampak seperti remaja laki-laki, sebaliknya, dia tampak seperti dewa kuat yang dapat menentukan hidup dan mati manusia. Berani sekali kamu. Tang Jianfen terus berlutut di tanah dan wajahnya berkerut karena marah. Dia menggumamkan kutukan pada dirinya sendiri, saat cahaya beracun muncul di matanya. Dia adalah pewaris keluarga Tang di Zonghai, setara dengan Zhu Yuntao dan Nin Chendong. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di Zonghai dan tidak pernah harus menanggung penghinaan seperti itu. Berbeda dengan Nin Chendong yang merupakan seorang pria parubaya yang cerdas dan berambisi besar, Tang Jianfen masih muda dan kurang memiliki kesabaran dan kesabaran. Chen Beixuan, beraninya kamu menanyakan pertanyaan seperti itu padaku. Dengan mata merah, Tang Jianfen berteriak karena marah. Oh, kamu tidak suka berlutut, lalu mati. Chen Fan menekan tangannya ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat Tang Jianfen jatuh ke tanah hingga kesan berbentuk tubuh terbentuk di lantai. Tidak ada lagi Tang Jianfen, tetapi segumpal tulang dan daging yang memenuhi depresi di tanah. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Fan akan membunuh Tang Jianfen begitu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Dia adalah tuan muda keluarga Tang, salah satu dari 4 tuan muda Zonghai. Chen Fan mengakhiri hidupnya tanpa ragu-ragu di depan semua Taipan Wuzhou. Jadi inilah wajah sebenarnya dari si pelit Chen yang legendaris. Qiao Luoyin memperhatikan punggung Chen Fan dari belakang, jantungnya hampir berdetak kencang. Keluarga Su sangat ketakutan dengan perkembangan tersebut. Tang Jianfen berteman baik dengan Su Qian dan Su Ze, namun Chen Fan telah membunuhnya seolah-olah sedang menyembelih binatang. Apakah itu berarti Chen Fan akan melakukan hal yang sama pada Su Qian atau Su Ze tanpa berpikir 2 kali? Mata Su Xiao berbinar penuh harap. Dia adalah putri keluarga Su dan menjadi kekasih banyak pria muda berbakat. Beberapa dari mereka adalah ahli waris yang kaya, dan beberapa lagi adalah peneliti terkemuka. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi ketegasan dan dominasi Chen Fan. Grandmaster seni bela diri dan anggota Dark Roll. Dia dilahirkan untuk menjadi penguasa dunia. Chen Fan akhirnya menunjukkan sisi dominannya menggunakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Ji Shoujuo tersenyum masam. Baik, Ji Shoujuo menggelengkan kepalanya, berdiri dan membungkuk pada Chen Fan. Saya akhirnya memasukkan pistol dan menembak kaki saya sendiri. Tuan Chen, saya minta maaf karena tidak mengakui kekuatan Anda dan mohon maafkan cucu saya. Bahkan saat dia meminta maaf, 2 baris air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Kakak Ji, seru Su Yang Hao. Orang-orang di sekitar mereka tersentak. Mereka menyaksikan dengan tidak percaya ketika seorang kakek berusia 90 tahun membungkuk kepada seorang remaja untuk memohon pengampunan. Kakek, air mata menggenang di mata Ji Luoshen.
Dia siap melemparkan dirinya ke arah Chen Fan. Diam, berlutut dan minta maaf sekarang. Tuan Ji berbalik dan membantah. Wajah Ji Luoshan mula-mula menjadi gelap, lalu semua warna memudar hingga menjadi pucat seperti selembar kertas. Dia menundukkan kepalanya, menekuk lututnya dan melakukan kowtow. Tuan Chen, saya minta maaf. Keheningan mematikan menyelimuti danau. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun saat mereka melihat perkembangan yang mengejutkan itu. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berdiri dengan angkuh seperti makhluk abadi.